Jika kalian bertanya, hari apa yang selalu kami tunggu-tunggu? Jawabannya adalah hari di mana kita melakukan proses syuting di atas gunung. Carilah suami yang rajin korah-korah. Kami memulai hari itu dengan berkumpul di salah satu villa di daerah Ungaran, Semarang, sembari mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan proses syuting di atas gunung. Di sini kami membagi menjadi 2 tim. Ada tim pendakian dan tim dokumentasi. Kalian pertama naik gunung umur berapa? Nah, di proses film kali ini kita ditemani sama bocil-bocil yang tidak sembarang bocil. Sini arahkan di sini. Kita interview. Ini namanya siapa, Dek? Junot. Namanya Junot. Keren banget. Tadi katanya umur berapa pertama naik gunung? Umur 5 berarti TKA ya. Pertama naik gunung Ungaran. Terakhir naik gunung apa? Terakhir Merbabu guys. Kelas 5 SD udah pernah ke Merbabu, itu lihat di Sorot itu. Nah itu Malang aja dia itu. Oke guys, kita mau berangkat ke base camp. Kita akan mulai pendakian di Gunung Ungaran. Penting hari pertama singgah di atas gunung. Kenapa Gunung Ungaran? Buat teman-teman yang sudah mengikuti segitiga film dari dulu, pasti udah tahu. Kami benar-benar merintis channel ini dari gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi, kisaran 1000 mdpl. Dan Gunung Ungaran menurut kami cocok untuk menjadi latar di karya ketujuh kami. Gunung dengan ketinggian 2000 mdpl, sebelum nanti kita melakukan proses syuting dengan gunung-gunung yang jauh lebih tinggi lagi. Tentu kita perlu latihan, karena kita bukan Junot. Setelah menaiki ojek, tibalah kami di base camp perantunan Gunung Ungaran. Di sini cuacanya cukup terik, karena kita melakukan proses syuting ini kisaran bulan September tahun 2023. Ya, sudah cukup lama bukan? Ini adalah proses film dengan durasi yang sangat lama karena sempat terkendala suatu hal. Karena cuacanya cukup terik, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut melakukan pendakian. Tidak memungkinkan untuk mengambil gambar karena cahaya yang cukup keras. Kita ini kru harus kelihatan kuat. Ya seperti inilah kumpulan pemuda-pemuda jompo yang sudah lama tidak melakukan proses syuting di gunung sebenarnya. Kerasa semua badan. Baru melakukan pendakian beberapa menit, tapi nafas sudah kayak puasa Senin Kemis. Apresiasi tinggi-tingginya tentu kami berikan buat teman-teman aktor. Mereka ini adalah keluarga baru kami. Bahkan, beberapa dari mereka baru pertama kali ini melakukan pendakian. Melihat semangat mereka yang luar biasa, menjadikan kami sadar bahwa dalam sebuah tim yang tidak kalah penting memang adalah semangatnya harus selalu sama. Meskipun tentu tidak sesimpel itu. Mendaki gunung dan membuat film adalah menggabungkan 2 hal yang sama-sama tidak gampang. Belum lagi debu yang selalu mengganggu nafas dan pandangan. Tapi perjalanan harus terus berlanjut. Di pos 3 kita mengalami sedikit kendala. Logistik air yang kami bawa ada salah satu yang pecah, dan kami harus segera menampungnya di botol yang masih kosong. Coba lihat, begitu berharganya setetes air ketika kita saat di gunung. Setelahnya kami membagi tugas. Ada tim kami yang harus segera sampai puncak duluan, karena ini adalah hari Sabtu alias malam minggu. Tidak kebayang bagaimana ramainya puncak nanti. Tim yang sudah sampai di atas kontak-kontakan dengan kami menggunakan HT untuk segera mendirikan tenda agar kami mendapatkan tempat yang nyaman untuk proses syuting. Dan akhirnya antara pos 3 dan pos 4 kami baru melakukan proses syuting, pengambilan beberapa adegan yang masih ringan-ringan, belum tanpa audio. Inilah tantangannya membuat film di gunung. Kita juga harus pandai-pandai mengatur peralatan kamera. Kapan kamera masuk tas, kapan kamera harus ada di tangan, agar sewaktu-waktu kalau kita mau ambil gambar, tidak perlu lagi bongkar-bongkar barang bawaan.
Pukul 4 sore, tibalah kami di puncak Gunung Ungaran. Sejenak istirahat, mengambil nafas, dan menikmati pemandangan sore itu. Namun sebenarnya, ada hal yang tidak sesuai rencana kami. Di Gunung Ungaran ini sendiri sebenarnya ada 2 puncak kan ya. Puncak pertama di sini. Sama satunya lagi itu saya kira dekat gitu kan, ternyata di ujung banget. Ternyata jauh. Nah, karena kita mau bikin film di gunung biar nggak ganggu pendaki lain juga, akhirnya kita kan butuh tempat yang nggak begitu luas tapi bisa buat kita sama tim aja gitu lah, biar nggak ganggu pendaki lain. Setelah cari-cari akhirnya ketemu di sini. Ini masih di puncak yang pertama. Jadi tim yang sudah kami tugasi tadi, dia sudah mendirikan tenda di puncak yang satunya, yang masih di ujung sana. Kami membagi tugas lagi. Akhirnya ada tim yang menuju ke puncak satunya untuk membongkar tenda. Namun di tengah perjalanan saya menemani untuk membongkar tenda di puncak satunya, saya melihat pemandangan sore itu sangat indah. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan tidak menemani lagi teman saya ini untuk membuat timelapse. Sebenarnya ini adalah keputusan yang tidak begitu baik, karena memisah dalam satu rombongan secara mendadak. Tapi ya itu tadi, kita harus pandai-pandai mengambil keputusan mana yang sekiranya itu adalah yang terbaik. Dan seperti inilah timelapse yang saya ambil waktu itu. Malam pun tiba. Kita sangat bersyukur waktu itu sangat cerah. Rembulan yang begitu bulat menjadi lighting utama kita malam itu. Karena sejatinya membuat film di gunung, apalagi di scene malam hari, itu juga tidak gampang. Kita harus butuh penyediaan pencahayaan yang cukup. Dan bulan pada malam itu adalah pencahayaan utama kami. Sembari melakukan proses syuting, tentu ada tim pendakian yang sedang menyiapkan makan malam. Dingin, rasa ngantuk, lelah, semuanya menjadi satu. Tapi tujuan di sini kami adalah untuk membuat karya. Apapun yang teman-teman lihat hasilnya, itu adalah semaksimal mungkin yang telah kami lakukan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan film kami sampai selesai. Terima kasih sudah mengkritik, memberi masukan, dan mengapresiasi karya kami. Tidak banyak momen yang bisa kami abadikan di proses pembuatan film ini. Setelah dari gunung pun, kami masih lanjut melakukan proses syuting di kota. Dan ini adalah beberapa dokumentasi foto yang sempat kita abadikan. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Sampai jumpa di karya kami selanjutnya. Jangan bosan untuk selalu menunggu karya-karya kami. Jangan bosan untuk selalu mensupport kami. Karena sekecil apapun bentuk dukungan dari kalian, sangat berarti buat kami ke depan.